إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai dengan pagi ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk kembali melaksanakan rutinitas kepada kita, melaksanakan kajian rutin kita di forum kajian pada subuh di Masjid Al-Aman ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mengalami cobaan pada bagian ini, pada kajian pada bagian ini kita buka dan kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada bagian ini kajian akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, alhamdulillah wa syukurillah bilih wonten ing janaka kula panjenengan tasih dipun paringi nikmatin Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman kalian nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bisa menjaga sekuat tenaga, karena di akhir zaman, di penghujung zaman, banyak godaan yang jenisnya bermacam-macam. Untuk apa? Agar iman kita menjadi hilang, minimal menjadi dangkal, sehingga ketika keimanan kita itu menjadi tipis, maka kita menjadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi melaksanakan sunnah. Kadang-kadang melaksanakan wajib pun merasa berat. Itu wajib, apalagi yang sunnah. Nah, kemudian pertanyaannya, agar iman kita menjadi kuat, menjadi bagus, itu apa? Pupuknya iman itu adalah apa? Ilmu. Orang beriman, orang bisa beriman, orang bisa bertambah imannya karena tahu siapa Allah. Orang akan bertambah imannya karena tahu bagaimana Allah beriman. Sehingga ilmu, maka majelis taklim itu dalam konteks Islam itu wajib mencari ilmu, karena hukumnya menjadi wajib ilmu agama. Panjenengan tentu sangat paham hukumnya. Fardu ain atau fardu kifayah mencari ilmu agama ini. Fardu artinya kewajiban sebagai muslim, karena tanpa ilmu, yang tidak tanpa ilmu mesti ibadah terus ngawur. Nek ngawur kira-kira panjenengan jawab soal sekolah waktu SD ini dong alami SD jenengan garap soal sekolah ngawur, kita berikut nilai di mata guru berikut nah, apalagi kita melaksanakan proses ibadah
kok ngapur, ya gitu. Wudu kok sikil sik, nah ini umpama nih, itu sih umpama. Padahal ayatnya jelas gitu. Pak, ida untuk ila salati faksilu wujuhakum dan seterusnya. Itu rukun termasuknya. Jadi tertib wudu urut itu termasuk rukun. Jadi nek rukun itu ditinggal berarti wudunya badan sah. Rukun beda nek sunah ketinggalan sunah tersesat. Nah, kena bab sinau rukune wudu napa sunah napa ya nek kelas amanan niku wis matok gitu. Matok iki maksudnya jigol kabeh. Niku nek mboten tau sinau makanya sinau terus. Banyak yang belum kita pelajari Bapak Ibu. Perbuatan sahado-hado, betul sahado-hado ya. Maca Quran. Jadi maca Quran niku taksine pripun? Gitu. Maca hukume tajwid niku pripun? Coba iki kula tangan iseng-iseng mawon. Mat bacaan mat niku wonten pinten? Wonten pinten? Lho, boten sing jawab. Niki ilmu apa boten? Ilmu carane maca Quran. Lah nek maca Quran ora ngene tajwid, wah wis. Apa meneh boten ngangge ilmu tafsir, menika kabeh bubar kabeh. Hak diwaca kha. Artine pun beda. Hak dibaca hak sama-sama huruf halti. Iya beda meneh. Niku nembe carane maca Quran. Dereng mengke pripun tafsire? Nah, kula kali panjenengan mboten tafsire gampang, mungkin kita buka menurut ahli tafsir napa Ibnu Katsir napa sinten niku sing paling tua At-Tabari dan sebagainya gitu. Mereka pasti hanya sedikit perbedaannya karena mereka berpedoman pada ilmu tafsir yang baku. Beda kali mau liberal dan tafsir Quran, wah sudah bubar kalau tafsir itu gitu. Bahwa yang namanya warisan itu sekarang menurut tafsirnya orang liberal. Jadi kita juga perlu tahu, nek awak iki mboten ngerti kok terus terjebak. Nek enten jogangan wong liwat. Kok awak dhewe ora ngerti nek wong ana jogangan. Mungkin awak dhewe bakal goblok kok. Nah, kita harus tahu. Tafsir wong liberal itu pokoknya saat ini wong wedok ya nyambut gawe mula sing jenenge waris kudu wedok karo lanang padha wis remo kabeh. Padahal yang namanya warisan itu disebutkan dalam Al-Quran sampai rinci. Ayat yang paling rinci menyebutkan detailnya, bahkan angkanya 1/4, 1/3, 1/2. Itu satu-satunya ayat tentang warisan. Jadi kalau tangan kali panjenengan, nek seorang bapak meninggal, mboten duwe anak, ning duwe adik bapak nih, entuk pinten bojone sing mati. Bojone bapak sing mati iki asal pinten, mboten duwe anak. Wow, rada iso. Nek duwe bojo, nek duwe anak beda meneh. Terus adik bapak niku asal pinten, niku disebutkan nang Al-Quran. Teng Al-Quran itu sing jenenge paman niku disebut beda. Nek paman saka pihak ibu, lho sebenarnya nopo disebut. Paman dari pihak bapak jenenge pun beda. Teng dalam bahasa Arab dalam Al-Quran. Luar biasa bahasa Arab ini. Lebih rumit daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggris niku satu menyebutkan satu, terus kemudian lebih dari satu sudah dianggap jamak. Tenggen bahasa Arab satu, dua, ada mufrad, ada musanna, baru jamak. Ini dalam bahasa Arab. Ini mungkin aja sinau. Ini tidak ada urusan bahasa fikih standar.
pun diulang aku sorot deh. Wah, itu panganan aku tak apa dari pernah rasake. Lah apa kudu sinau? Sing penting kan kula kali panjenengan udah wae Allah kan sinau. Perkara setiap orang mungkin pendapatnya akan berbeda-beda. Wong tiyang mau kan ngoten. Perintahnya nek bar puasa niku buka. Bukane wong kan macam-macam, enten sing bukane ning 10, enten sing sak meja ngoten iki nek pas puasa niku kebak. Iku mboten puasa, wong dendam. Iku nek puasa nanti. Jadi sekali lagi ilmu. Kita harus memahami. Jadi nek tafsir dengan yang liberal itu mungkin betul sakit bedake mana hibah, mana waris, mana napa jenenge wasiat gitu. Iku ya harus bisa dibedakan. Kudu saged bedake. Nek boten ngerti wis umur kados kula niki kudu ngerti bagaimana cara pemindahan harta, pemindahan hak di dalam Islam. Kudu ngerti. Karena apa umur kados kula niki pun mendekati kula aku dhewe endi sing tak wariske, endi sing tak wasiatke, endi sing tak hibahke. Mosok boten mudah. Nek ora ngerti belas terus pripun nggih. Nggih. Harus belajar lagi. Mungkin ngundang balik sing khusus paham tentang ilmu waris perlu Pak. Di dalam hadis disebutkan ilmu yang diangkat pertama sing bakal hilang pertama sing jarang dibahas tentang katanya pada akhir zaman itu adalah ilmu tentang warisan. Ini perlu. Mulai sekarang banyak orang isruf. Bapak itu orang bil. Aku mau dikei 1 hektar, masku loh dikei 10 hektar, diwarisi 1 hektar. Mongko itu bener warisan, wong sing ngekei wong tuane sing urip niku dunduman bener warisan niku jenenge hibah. Hibah niku wis wong ngekei kok, wong ngekei niku sakarepe sing ngekei. Wong duwe dikei anak-anak ya harus tahu iki kekean kudu warisan. Nek warisan nganggo persis dengan aturan ini. Ini nek hibah terserah sing enten masalah hibah itu dihukumi kaya waris. Wah, sing kudu 2,5 sing lanang kudu 1. Nek hibah iki sakal sing cuma wong memang harus bisa adil harus boleh. Mula sing jenenge ilmu harus kita pelajari. Ada hikmahnya di balik kita belajar tentang syariat Islam. Bahkan akhir-akhir ini Bapak Ibu banyak orang yang anti. Saya katakan lagi anti itu berarti ngomong terhadap syariat Islam. Sing teng pikiran dhewe syariat Islam itu potong tangan. Pokoknya bangsa sing serem-serem. Niku syariat Islam. Kula mangan kali panjenengan, adzan niku syariat Islam apa mboten? Adzan niku syariat Islam apa mboten? Nek digambarkan oleh orang-orang yang anti terhadap Islam, syariat Islam itu sing serem-serem, sing potong tangan, raja ngoten niku tok. Lah syariat Islam niku kadang mboten niku tok. Hukum waris syariat Islam, adzan syariat Islam. Poso itu syariat Islam betul, syariat Islam. Dan awake dhewe boten belajar ilmu ini terus pripun? Lah wong ngitung akikah iki ngitung akikah kok nganggo Masehi. Dalam konteks ibadah tengene Islam, sing jenenge waktu ibadah di dalam Islam itu semuanya pakai penanggalan Hijriah. Betul nggih penanggalan Masehi. Dalam konteks ibadah lho. Ajeng akikah, ajeng napa meneh? Ajeng puasa. Itu semuanya dengan kalender Hijriah. Perpindahan hari juga harus kita pahami dalam kalender Hijriah beda dengan dalam kalender Masehi. Nah, dalam kalender Masehi mungkin coba mantingali mungkin tahun baru Masehi.
gitu. Tahun baru Masehi itu perubahannya jam pinten? Jam 12. Dalam Islam boten perpindahannya ya nek awake buka niku berarti pas azan maghrib wis berhak buka karena sudah hari dino. Jadi hari itu dihitung mulai azan maghrib itu pun hari dino. Ganti yang baru. Mulai hati-hati nek ajeng akikoan gitu. Niku ya teng Singapura mustahil sing penting akikah. Soalnya betul nanti cara banyak Pak yang Bu yang harus kita pelajari. Oke, mulai nak uang kon ngaji kok, nggak punya bermoja, ngaji moja itu, nggak punya kok bermoja. Nah, kita itu belajar, buat sampai umur kita habis, yang kita pelajari belum habis. Contohnya dalam hal ilmu membaca itu dari turunan dari Al-Quran, mungkin dari ilmu fikihnya bagaimana, ilmu tafsirnya bagaimana, ilmu hadisnya, mustalah hadisnya bagaimana, pun pernah kita pelajari dereng. Banyak yang belum kita pelajari. Salah satunya di antara kerosakan Mas, mulai saat ini itu kata anak memidanakan orang tuanya. Ini ku anak sing yang ini suarga seorang mahwe betul. Ini ku jelas durhaka kepada orang tua, neraka teman-teman. Lah wong tua kok di pengadilan ini ribut. Mboten kula mikir ngeten iki lho. Karena mboten ngerti. Lah ketika iso ngene. Lah wong iki sakare sing iki wis ngomong mending ketika itu bener ora. Maka jadi anak berusaha ngarep-arep pemberian orang usaha dikai alhamdulillah. Biasa ini pripun ngomong tua, ngomong anak ora kok ketika ngomong tua ya jenenge pripun. Gitu. Coba panjenengan ada yang putra sing siji manut banget, sing siji jambal berkelene kok. Kita sing jenengan kayak itu. Wajar. Mulai dari anak itu tengah syariat Islam harga mati wajib taat dumanan tiyang sepuh. Betul kok NKRI harga mati. Kuwi yo bener nek ora bener. Harga mati itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka tenggen Quran pun telah sebutkan ayatnya panjang. Barang siapa menganggap yang lain niku lebih penting dari satu Allah dan Rasulnya, kedua Allah, kedua Rasul ketika jihad fi sabilillah. Siapa yang menganggap yang lain lebih penting dari tiga ini, maka tunggulah keputusan Allah. Ini ancaman. Sesuatu yang mendapatkan ancaman itu berarti perkara yang besar, bukan main-main. Maka hati kita tidak boleh berpaling dari tiga ini. Satu Allah, dua Rasul, ketiga jihad fi sabilillah. Bojo nomor pinten? Bojo nomor pinten? Jadi nenek, pokoknya engkau nomor satu dalam hidupmu. Kleru bener? Kleru. Mbak sing nom-nom, ampun ngoten niku kleru, niku termasuk silik kecil. Karena menomor sekian kan Allah. Sepele dalam memanage cinta saja kita keliru. Itu dalam hal memanage, memanage cinta. Kudune sing nomor siji niku, sing nomor loro, sing nomor telu jihad fi sabilillah. Mula zaman Nabi niku nek kon jihad langsung mangkat, tidak ada pertanyaan. Mungkin lupa ya Rasulullah. Terus biayanya pinten? Mungkin sambil mendet pundi orang nek takon ngoten niku zaman Rasulullah. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pendakwah Rasulullah pertama kali diutus ke Madinah. Mas Mus'ab
Niki Madinah pun banyak yang masuk Islam ketika jemaah haji diadakan Rasulullah di Jawa ini. Saiki panjenengan kowe tak utus nang Madinah kono. Niku Mus'ab bin Umair niku mboten takon. Lah mungkin nitih napa ya Rasulullah? Mangkat jam pinten samune kula mendhet pundi? Langsung dikon hari ini mangkat Mekah Madinah pinten kilo? Mencerak ming 400 kilo. Jakarta Surabaya kurang lebih hampir sama. Melampaui. Maka keberhasilan Mus'ab bin Umair menjadikan Madinah sebagai pusat perkembangan Islam luar biasa. Maka ketika Rasulullah hijrah, Madinah itu separuh sudah komunitasnya Muslim. Ini cara Rasulullah strategi di dakwah. Ini luar biasa. Jadi dakwah itu ngambil strategi, ngambil coro, piye supados berhasil. Nek nggon daerah miskin, mangan luwih kurang, ampun dikek kokean ngomong, ora nek sing ngrungokke. Kita contoh saudara-saudara kita yang Nasrani, piye carane dakwah ning daerah miskin. Tekani nang omahe. Anakmu sekolah orang, sesuk sekolah tak bayari. Maka niku mboten saged kan otomatis melu. Nawake dhewe kabeh gebiah-uyah. Kabeh nganggo omongan iki lho bener ning kadang kala ora mboten bener. Ndelok sih ora sing jenenge pemetaan dakwah itu perlu. Ormas Muhammadiyah itu punya database pemetaan dakwah. Oh daerah kini bukan miskin banget. Orang sakokan suara ini. Beri pacaran dakwah beras, lengo, mie instan, lebok kesik, del, besok, sesok lagi dundang masjid. Ngoten kan? Beri gimana gitu? Lah kok tonggo ini ngelak rasa mangan kok ora ngerti. Ngono kok ngaku wong Islam isih. Rasulullah kan ngerti ya, dudu golonganku. Wong sing turu angker sementara tanggane melek. Jadi kan ngerti tanggane sing melek. Ngerti lho? Nek mukmin bae padha ae. Mboten kuat Pak nek diangkat dhewe, nek diangkat dhewe mboten kuat bareng. Kenging betul kita bandingkan kas masjid kenging betul. Nah, siapa saya ngomong betul ini? Itu masuk dalam ranah apa? Nah, dengan asnaf zakat. Yang miskin punya sendiri asnafnya, kita bahkan lebih diutamakan. Fakir, miskin nomor 1 dan disebut berulang kali karena prioritas. Bapak Ibu ingkang tansah kawula husnudzon kepada Allah. Gitu. Mungkin dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 49 Allah sampun ngendika yang artinya panjenengan buka Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Ayat 12 Pak. Ayat ke-49 surat ke-49 ayat ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka zon, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Dengan ayat yang lain, apa kita kelemahan dagingnya saudara muslim, mangan daging. Sinten sing mangan daging? Binatang buas. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, don tiyang iku nek uripe mek nganggo don rekoso dhewe. Ajeng bangun omah gitu. Perencanaannya pun mateng. Terus nganggo don biasa. Sing biasa nganggo perasaane nganggo don niku bapak-bapak kuwi. Bapak nek tenggen kula nek tenggen iki kula kira-kira gitu. Terus nganggo perasaan, Pak, iki ketoke nek dipager ngene iki kurang apik. Engko mesti maling iki sapa duwe iki.
Burung-burungnya wis nganggo. Akhirnya omahe tutupan kabeh kaya tobong. Karena pakai dugaan. Dulung-dulung wis nganggo dugaan. Apa meneh sing diduga tonggone dhewe. Nah, kok nek pakmu kuwi gane sak manca tembok wis. Rakusa piye Pak nek uripe mek ngangge mumet dhewe tonggone esok tuku napa misale sing rada nyorok sithik. Tonggone esok tuku sebok berarti sing sakniki badirane setan kok bener Pak. Wes niku mare remuk kabeh. Tenan iku. Niku jane Pak. Niki kula buka sik, niku jane efek bisnisnya luar biasa. Pertanyaannya saya begini, mengapa pas jatuh pada piala dunia? Wah, berbuang boleh. Nggih. Niku mungkin sebulan 3 bulan lagi harganya sudah turun. Memang kita ini. Juga dunia itu tukui enak diluangi dulu loh. Kalau sing dodol, sing ngomong sing dodol itu kok kewopan dodol kok ini wis marahi setan dulu ane wong nek marahi ribut kan setan iki marahi ribut kalau sing dodol ya ribut jumlahke bareng wis tuku sesuk ora nek pulang apa sing jalur kok mudah meneh pacet dodol niki lho Pak niki ngene-ngene jane ngomong Islam itu barang susu orang sing tuku apa perusahaan ini nggih to barang wis digawe ana sing tuku dhewe mandek kok ora kepet pripun ana iku sing usaha gede utang padha wae ngerti orang iki butuh kabeh momente pas banget niku faktor bisnis paling maju awake dhewe dikadari nek niku wae nggih bulan bali wong Islam itu diobongi bulan-bali ya tetap awake dhewe iki gampang memaafkan ning kleru nggone nek panjenengan kali saudara sesama muslim kok disalahi itu harus gampang memaafkan ning niki kleru dikandani nggon sing kleru terus dimaafkan bola-bali dihapusi lho sesuk ya milih meneh piye paham ya maksud kula paham ya paham wong jare wong Jawa niku seprate jalwa lipat seprapat maca seprapat wis tamat karepe piye ngerti dadi nek kula ngetokke seprapat jenenge gampang wis bola-bali dikandali lho tetep cek milih lha kok anu Pak ini sederhana banget malah Pak Bu ampun delok nyebepe niki jenenge apa gen HP? Jawabane jenenge apa? Casing, apa motor casing? Casingnya Samsung. Jebule jerone Evercross. Jarake kan beda, Pak. Kadoan. Nanti. Wah, nganggo sederhana. Yo mlebu-metu nang dalan banyak wis jenenge. Oh. Gitu. Hati-hati, Pak. Hati-hati, kula ngomong hati-hati. Niki sedaya meneh. Rasa asbeke itu tidak jadi masalah. Jangan lupa pun paham. Jadi sekali lagi, kok amat potensi umat Islam itu besar kalau bisa bersatu. Lah, musuh kita itu paham, umat Islam itu biasa caranya gampang. Sing separuh dikei, sing separuh boten dikei, gelut dhewe kali keplok-keplok. Kudune paham ngoten niku. Nggih. Bagaimana agar orang tergantung kepada kita? Gampang. Jenengan dulang ndak ini otomatis tergantung. Maksudnya dulang ya? Nggih. Kula kei ban soalnya ini jenis bantuan pinten 60 jenis kebiasaan. Sing ora itu ngamuk karo sing itu. Pancen digawe jenengan ora kesok gitu. Tiang itu nek tergantung gampang dikendalikan.
Pak niki pun nasi nyuwun oleh tak kene gampang ning sesuk kudu pakune diarake ning gambar ku blus ngono sesuk tak kei meneh mudeng mate ngono mang pahami mang diteni ndek ben petang taun kepungkur sing ngapusi sinten sing mboten sinten iku mang diteni nek perlu ditulis kayak ngapusi jarene anu jebule besok dhewe sore dene kita ini orang kita ini maka sendiri kedua sekali lagi Bapak Ibu bahwa orang yang hidup dalam apa jenis dan itu kecurigaan pada mereka beda. Wong curiga itu boleh selama betul diucapkan, karena untuk waspadaan. Ini nek itu sudah pasti menduga-duga terus kemudian diterapkan kepada orang lain, gitu. Si orang lain satu setbox, gitu. Terus sing rasa tuku terus, wah paling dia tangan. Loh itu kan juga aneh. Nah apa itu? Ini paling gampang. Apa meneh tanggane sok tuku wit monten kok cerita karo tanggane liyane ojo nek ndak duwe mlaku-mlaku kan iku gek ning kono terus tekan ndi niku wong ora ning bodol niku atine dhewe ora tenang mulo asline lho sakniki penyakit itu macam-macam wong dhewe dokter durung akeh obat durung akeh ning tingkat kematian rendah penyakit itu betul macam-macam ada sakniki obat saya kan dokter saya kan alat kedokteran makin canggih mengapa penyakit makin lho kudune saya mudun karena yang banyak penyakit hati tiang itu tidak penyakit hebat mungkin merambat tentang fisik. Menurut penelitian para ahli, wong kok dak yo prasangka buruk mawon akhirnya awake dadi walah seragam kawan jebule pengen hati mulo kan terus apa namanya hadisnya mengatakan Al-Quran yang mengatakan jangan sampai hidup berprasangka jangan sampai berprasangka buruk itu dilarang karena itu mungkin akan menimbulkan penyakit dan mulai itu mungkin berefek kepada kehidupan sosial saling berduka jojo gak duwe ento jojo gak duwe buta ijo semacam kolor ijo sapa meneh tenggen tradisi Bapak Ibu tradisi kita tradisi Jawa niku banyak sekali juga beda kali mungkin luar Jawa ya, tapi tidak sebanyak kita tuh banyak sing jenenge memedhe wae itu jenenge suka siji pocongan loro sundel bodong iki Jawa lho Jawa orang Jawa wewe gombel pertanyaan saya apa ya bener kabeh kuwi ana wong Jawa hidup dalam angan mula ajeng teng pundi mawon wedi oh nek bengi iki musim udan iki sing akeh iki Banaspati kuwi apa meneh oh nek jam sakmene iki sing metu biasane rambut dawa bengi iki bodong kakean nonton sinetron dengan wis mungkin dengan buktikan anak-anak yang suka nonton seperti itu akan menjadi penakut rangandel mangkong-mangkong belum dengan tangga dengan kokon mungkin pas kami laut sama yang dengan dia mau bocah jelek kok bisa nonton akhirnya anak pada asalnya fitrah manusia tidak mengenal rasa takut kaya macam itu nek takut terhadap bahaya mungkin tapi nek takut terhadap macam itu sebetulnya tidak ada fitrah ini karena pengaruh lingkungan kadang kalau ngomongin diri soal dari coba jenengan anaknya nangis cara yang paling baik itu sing paling cepat diwedani
Awas boleh, kok dikletak Mbah Jugang Jaya nek kowe nangis. Wong ora ana dienek, anake akhirnya bocah iki tertanam di sini. Sesuk dikongkon nek bengi-bengi mogah, mungkin dia dikletak Mbah. Nah, niku wae. Niku sing salah wong tuane kok bisa. Mila mungkin nek nonton tayangan ini, terutama panjenengan itu sih gadah putra jangan ditontonkan terhadap tontonan seperti itu. Siji, rugi besar kita punya anak penakut. Apa meleh kok dikai ayat kon jihad fisabilillah, nggih. Kon napa jenenge niki lho. Orang. Makanya orang Islam sekarang nek krungu ayat jihad itu rada alergi. Itu orang Islam dhewe lho. Wong Islam dhewe. Satu, tidak punya keberanian mengatakan yang benar di hadapan orang yang keliru. Orang yang keliru. Meskipun memang harus pakai strategi, ini tetap harus kita katakan. Meskipun caranya juga berbeda dan bermacam-macam, tetapi tetap harus kita katakan. Karena waktu menjadi penakut, ya niku wau datang kan dengan betul. Bapak Ibu yang ingin saya hormati, sekali lagi yang pertama satu perlunya berbaik sangka. Berbaik sangka dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka terhadap nikmat dan karunia Allah. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat yang berbeda dengan tetangga kita, maka kita tetap harus bersyukur. Panjenengan baca Al-Quran, salah satu ayatnya la'alla, diakhiri dengan la'allakum tashkurun. Artinya ayat depannya itu adalah proses atau larangan melakukan sesuatu atau proses menjadi syukur sehingga la'allakum tashkurun. Kamu semua menjadi hamba yang bersyukur. Itu adalah pencapaian akhir dari kita. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, istri tercintanya, ya Rasulullah, jenengan ini wong mesti jamin swarga ndak sholat bengi. Sholat sunah ya boten wajib. Sholat bengi ngantos sikile bongkar. Apa jawab Rasulullah? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur. Jadi Rasulullah itu beribadah dalam rangka bersyukur. Nek awake dalam rangka memenuhi kewajiban itu. Nek dalam rangka memenuhi kewajiban niku rasane kaya terpaksa. Nek bersyukur gandengan itu wis dikek Allah maka saya harus bersyukur. Syukur ini ibadahku tak beri yang terbaik. Karena itu bentuk syukur saya kepada Allah. Mula mboten wonten ibadah diambil yang terbaik kok sak penake niku mboten enten. Minimal waktune ya kudu sing tepat. Nek wong lanang minimal nek salat wajib berjamaah niku adalah yang terbaik bentuk syukur kepada Allah karena diberi nikmat yang banyak. Yang terbaik itu bentuk syukur. Nek memenuhi kewajiban kadang lemah. Sing penting wis sholat, sing penting wis poso, sehingga tidak masuk ke dalam hakikat ibadah yang dilakukan. Oh, hakikate wong poso kuwi nahan. Mula nek sore kae ora itu melampiaskan. Karena hakikat puasa itu adalah menahan. Lah kan pun mboten puasa, Pak. Lah berarti nek hakikat menahan tidak diterapkan, berarti apa doa? Kowe ora walaupun secara fikih, lho betul Pak, secara fikih dan secara hakikat niku benten. Nek tiyang kados panjenengan iku ngelipun mboten kaya fikih, pun di atasnya lagi namanya hakikat yang diambil. Beda kalau letese Islame anyaran itu sing dirembuk enggak fikih piye pokoke ora mangan sedina matahari sampai
sampai azan itu pun sah. Pokoknya orang mangan, orang kumpul kali bojo itu secara fikih. Maka nek kados panjenengan sudah harus secara hakikat ilmu. Oh poso iki berarti ya tetap harus kita tahan. Betul kita lihat, kita lampiaskan. Puasa itu ilmunya puasa itu kita bawa pada kehidupan sehari-hari ketika sudah tidak puasa. Tapi ya kudu nahan. Iki bandane rakyat. Oh, berarti ora oleh tak cukup. Niku jenenge nahan. Niku ilmu puasa harus diterapkan di situ. Nek ilmu puasa itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, mboten enten wong Islam koro. Mboten enten wong kena ngerti kudu ndeke kok kudu iso nahan kok kudu ndeke senajan dalam penguasaanmu, enggak boleh. Niku wong sing kuat nahan, niku berarti wong sing puasa secara hakikat. Nggih. Satu bersyukur. Landasan kita beribadah itu supaya kita menjadi orang yang bersyukur, bukan sekedar gugur kewajiban. Pun ngertos ini sing kedua, berbaik sangka dalam musibah. Jenengan diparingi musibah dening Gusti Allah, diparingi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun carane napa? Carane napa musibah pripun? Lalu tas kurun menjadi orang yang bersyukur dikei musibah yang alhamdulillah tenang mengerti biar dikei musibah. Apa fungsi musibah itu? Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, untuk menguji guru. Niku nek wis seneng karo murid, piye supaya murid iki munggah kelas? Tak kei soal ujian. Nek ora seneng karo murid, ben rasa dikei soal ujian, ora mbah kelas 1 terus wis ben. Berarti Allah ketika mengasih ujian kepada kita itu bentuk kasih sayangnya kepada kita. Niku logikanya. Niku nek ilmune kecekel niku, mari kita belajar. Pak guru tekan ngono, yo mari belajar bersama. Mari kita belajar agar sampai ke situ. Oke. Agar sampai ke situ proses. Belajar itu kan proses. Kan tenan nggih. Mboten enten wong begitu lahir langsung menjadi orang yang bertakwa. Ora enak, kedah lagi proses. Prosesnya ya mau digodha setan barang. Kita mungkin. Yang kedua, mula kudune nek wong sing ngertos hakikat dikei ujian iku kok ora relo iki kok ora lilo iki itu bentuk kasih sayang Allah menguji seberapa jauh kadar keimanan kita. Nek lulus berarti derajat kita naik di hadapan Allah. Kan ngoten nggih. Oke, kita sudah ngantuk isan. Jangan berapa nak bahasa itu udah kulino nggak mulai. Ampun ya, bukan kayak gini. Ini secara ilmu kesehatan buat saya. Daripada mungkin jenengan saling oleh lebih baik beraktivitas. Bukan apa-apa bar syukur itu bukan turu nonton sinetron. Iya bodoh wae. Bukan aktivitas gerak. Karena pada saat pagi kandungan oksigen itu yang terbaik. Maka monggo kita aktivitas. Ngaji itu termasuk aktivitas. Olahraga termasuk aktivitas. Monggo nek ampun tidur main-main. Nah, pun yang supaya kula niki mungkin jam 09.00 pun mulai ngantuk. Lah nek jam 09.00 pun monggo dipersilakan. Niki ampun keblok turu kok jam 09.00 mati lagi tangi. Yo ora turu. Gitu. Niku jenenge wong males ngebro. Sekali lagi bersyukur terhadap musibah niki yo angel, perlu proses. Biasanya nek dikai musibah pripun? Kembali berburuk sangka kepada aku ini saya nyambut gawe selaritan ora enek udah. Pindah korontel liya wis tuku setang bunder. Lah gampang tuku setang bunder nang lek ono setang kok bunder ya. Ngoten kok niku berarti berburuk sangka kepada
orang rela terhadap pemberian Allah. Maka Imam Ahmad mengatakan orang yang mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah, hadis itu Imam Ahmad riwayatnya kalau tidak salah, maka dia dalam keadaan ingkar alias kafir. Kafir dalam arti keluar dari Islam, tapi kafir dalam arti yang ingkar. Dan orang ingkar kepada Allah itu hukumannya dengan kesehatan. Orang yang meninggal dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Orang Islam, jadi orang Islam ngomong kafir sebenarnya orang satu bentuk. Orang Islam, maka hati-hati jangan berburuk sangka kepada Allah. Mungkin pun menetas jangan berburuk sangka kepada Allah. Orang ini tak perlu bilang buruk sangkanya, itu penak gitu. Penak gitu. Waspada boleh harus. Waspada boleh harus. Tetapi jangan gampang berburuk sangka. Engkang nomor 3, berbaik sangka atas ciptaan Allah. Maksud itu Allah menciptakan bentuk makhluk itu memiliki tujuan dan makna. Setiap ciptaan Allah yang diciptakan Allah pasti punya manfaat. Mumbai awak itu kadang belum tahu. Semua yang kita tidak ada Allah menciptakan sia-sia. Wa ma khalaqta hada napa? Khalaqta ma Rabbana ma khalaqta hada balika. Rabbana Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia. Jadi Allah menciptakan apa? Binatang yang berbisa sekalipun itu juga ada apa namanya? Ada tujuannya. Ada hikmahnya. Allah menciptakan nyamuk itu hikmahnya besar. Saat ini enten pabrik obat nyamuk. Wong piro gara-gara Allah menciptakan nyamuk sing nyamuk obat nyamuk. Gitu. Gara-gara obat nyamuk enten pil anti malaria, pil kinakor. Gara-gara Allah menciptakan nyamuk ngadeg pabrik obat. Piro kali Allah menciptakan nyamuk gaya niku dari satu sisi penciptaan lemut dari yang lainnya banyak mungkin dengan yang tidak perlu mengerti paham siapa Allah. Orang paham betul yang ngomong khusus betul sudah kepada Allah tidak paham. Maka sekali lagi kita harus selalu berusaha berdosa. Jadi berbaik sangka terhadap ciptaan Allah. Tidak ada yang kebetulan. Boten enten Pak niki sing kebetulan. Wah iya, mau kebetulan sekali ora enek. Nek panjenengan katakan kebetulan secara tidak langsung berarti itu bukan dari Allah. Berarti secara tidak langsung meniadakan Tuhan kan berada secara kebetulan. Betul ini semua sudah ditulis di dalam Lauh Mahfuz dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat terakhir, berbaik sangka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk berbaik sangka kepada Allah adalah dengan taat atas segala perintahnya. Nek Allah sampun perintah ampun dipun bantah. Allah dan Rasulnya sudah perintah. Niku tetap harus samina wa orang kok ditakoki milih kaya wong Bani Israil. Dikon boleh sapi ndak tak takon sapi iki sing lemu napa sing puru. Bareng dijawab sing lemu warnane sing coklat napa sing cemeng. Bareng dijawab sing kira-kira buntute cendak napa dawa. Ora entane. Gur arep kan. Tah niku Bani Israil gambaran Quran luar biasa. Jadi awake dhewe niku ngengkel terhadap syariat berarti mah padha karo wong Bani Israil. Nonton kedengaran Quran surat napa niku sing menceritakan tentang Bani Israil. Detail dikai nabi dipateni niku Bani Israil. Kan banyak nabi yang meninggal. Bukan Rasul ya. Nabi, Rasul ya. Nabi dan Rasul itu tidak disebutkan.
Ada di beberapa hadis Bani Israil itu membunuh beberapa nabi, tapi nabi yang bukan rasul. Jadi tidak disebut dalam Al-Quran, mungkin hadis disebut riwayatnya siapa-siapa kan. Itu tingkah lakunya Bani Israil. Bahkan Nabi Isa pun dikejar-kejar akan dibunuh, luar biasa. Niku Bani Israil. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Bani Israil itu menganggap dirinya paling suci, paling benar, paling pintar, paling benar. Jadi wong nek menganggap dirinya paling benar berarti padha karo Bani Israil. Padha karo sinten sing diusir dari surga karena menganggap dirinya paling baik? Iblis. Berarti orang yang menganggap dirinya paling benar, paling pintar, paling segala-galanya padha kali iblis. Maka iblis itu diusir dari surga hanya satu kesalahan, menganggap dirinya paling baik daripada Nabi Adam. Jadi diusir dari surga itu bukan karena pemerzina, bukan iblis itu bukan tujuan, hanya menganggap dirinya paling baik dari Adam. Pun cukup Allah untuk punya alasan mengusir dari surga. Lah, musuh orang menganggap orang sombong, menganggap dirinya paling benar, menganggap salah. Cek tambahin mobil, cek zina, cek korupsi, mana ngomuli iblis. Oke, Bapak Ibu sekalian yang sangat berhormati, jadi sekali lagi kita harus terus mencari ilmu agar kita paham, agar kita paham siapa Allah, agar kita paham siapa diri. Nah, orang yang paling baik kan muhasabah, menghitung diri kita sendiri, ngoncai awalnya diri. Akhtar dari sahabat Akhtar itu perkataan sahabatnya, perkataan Nabi sendiri hadis. Nah, perkataan sahabat namanya Akhtar. Akhtar dari Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Mungkin kan Gustawa saya hisab itu pun sampai lembut, sampai yang sedetil-detilnya. Oh, gue kayak delik-delik nenggon. Menurut jenis Solo sing tutup itu silir umpamane gitu. Niku mungkin dibuka kabeh. Tenggen Padang Masar niku uang nunggu niku dibuka kabeh siji-siji. Videonya dibuka. Berarti sampeyan ngerti kabeh napa ora isin. Mulai hati-hati, tobati dulu. Nanti nek Allah sampun memaafkan, catatannya pun dihapus, pun dimaafkan. Niku pun betul di setel. Maka yang harus kita cari itu adalah maafnya Allah, ampunannya Allah. Itu yang harus kita kejar setiap hari. Istighfar, minta ampun dengan. Nah, Allah sampai ngampuni pun ditutup. Iki salah tetap ditulis. Neng wis diampuni, wis ditutup, betul dibuka. Mungkin kadang-kadang saya dibuka loh Pak, mau sambilnya ngerti kabeh. Oh, kowe gandeng wong e tobat, meninggal, dihitung, dihisab, dibuka iki dosamu, iki pahalmu, dibuka. Oh, dhisik Pak Abdurrahim dhisik selingkuh karo Amanda Mampu, misale lho, iki misale. Ndak kula jeneng umpamake sing elek, contoh wong liya mboten apik. Nek umpamake elek niku awake dhewe sing gedhe. Nggih. Misale Pak Abdurrahim dhisik selingkuh karo Jihan Pandang yang kono wae misalnya. Niku memang ngomong. Niku kan dibuka. Ulama dulu Pak. Niku nek nangis cuma luar biasa. Takut seperti itu. Wong sadonya ngerti kabeh. Gitu. Apa diplok dengan Gusti Allah. Isi. Sekali lagi Bapak Ibu, niki yang sangat kalau sampaikan, mari kita selalu mencari ilmu agar kita paham betul siapa Allah dan siapa diri kita. Mungkin yang belum paham, insya Allah tidak ada, minimal kita sudah maksiat, minimal mungkin syukur kita bisa menghindari maksiat semampu kita. Makanya mengenai tempat dengan panutan, wow, panutan kalau itu benar-benar SMS dari lali. Terus kalau Jambi, niku nak minggu, nak hari Ahad lah, betul minggu itu hari Ahadnya tadi tugas
tugas kula kultum teng Masjid Jami setiap hari Ahad nggih. Nah, dadi kula niku guru-guru teng Masjid Jami soalnya tugas kula kultum. Karena kultum ning kadang 3 menit, 4 menit, 6 menit, satu hadis, satu ayat kula sampaikan, tafsirnya menurut ini satu selesai. Nggih. Terus kula mantuk nembe dereng kula ketemu Mas, dereng kula paten ketemu niku Mas niku datang. Pak niku tugas jenengan, kula balik kanan, kula langsung bisa ya. Oke, maten sekali lagi minta maaf agak telat, maka bilang kita berbahagia. Assalamualaikum.